Tetapkan hati seperti Kaleb. Berapa lama pun Kaleb tidak takut berperang lagi menghadapi raksasa. Tadi dia punya iman yang berani, dia punya iman yang tekun. Sekarang dia punya iman yang menang. Kemenangan iman. Seharusnya begitu kita mengikut Tuhan. Seperti Kaleb ini, lagi muda, keberanian iman. Semakin tua, ketekunan iman. Sudah matang dalam Tuhan, ya, kita bilanglah demikian. Walaupun kita bertumbuh terus, tidak pernah langsung seperti Yesus, tidak mungkin sempurna. Kita punya kemenangan iman. Jangan justru semakin tua, semakin tawar hati. Sudah lihat contoh Ibu Munte, semakin tua semakin menjadi-jadi. Karena Roh Kudus di dalam dia, semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itulah dia iman yang menang. Dia tidak berkata, aku sekarang sudah 85 tahun, aku lagi harus menghadapi bangsa enak, harus pulang balik lagi dari awal. Tidak. Berikan padaku Hebron. Dia tahu betul ada raksasa. Dia tahu betul harus bergerak. Dia tidak keberatan. Itulah iman yang menang. Amin, saudaraku. Harus punya iman yang berani, iman yang tekun, iman yang menang. Saudara sudah dengarkan tadi bagi hamba-hamba Tuhan bagaimana peristiwa ketika penembakan dan pemboman tersebut. Saudaraku, kerap kali kalau kita tidak mengalami secara langsung, kita hanya bisa membayangkannya. Ya seperti saya, nggak pernah sekolah dokter, nggak pernah jadi dosen di USU, ya, nggak pernah praktek di rumah sakit, hanya bisa membayangkan kisah meninggalkan itu semua untuk melayani Tuhan. Apalagi bagi orang yang memang nggak pernah kuliah. Tapi bagi orang yang juga dokter, yang mirip seperti Ibu Munte, akan lebih mengerti ya, betapa dahsyatnya pengorbanan itu. Lalu terjadi peristiwa penembakan pemboman. Walaupun kita tidak mengalaminya, saudara tidak mengalami secara langsung, saudara bisa bayangkan itu adalah kesempatan yang baik untuk menyerah atau berubah haluan pelayanan. Karena begitu banyak tawaran pada Bapak Munte untuk pergi ke Amerika, ya apalagi sampai sekarang, saya pikir sampai sekarang bisa dihitung dengan dua tangan ini berapa banyak orang mempunyai kesaksian seperti Bapak Munte. Dan orang-orang berkata, majalah Karisma berkata, ini kesaksian dalam tanda kutip bisa dijual. Bawa seluruh keluarga ke sana, mulai pelayanan di Amerika dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena tahu apa panggilan Tuhan. Amen. Ya, karena gembala yang baik rela mati untuk domba-dombanya. Bapak Ibu Munte, Bapak Ibu kita bersama sudah mengalami semua hal. Bukan hanya sekedar dibom, ditembak, tapi terus-menerus dikhianati, ya, difitnah, dikritik. Sejak pelayanan iCare dan seterusnya. Segala macam dibilang tentang Bapak Munte dan Ibu Munte. Tapi Bapak Munte tetap tekun sampai dia pulang ke surga. Ibu Munte tetap tekun sampai sekarang. Kita juga tetap tekun. Amin, saudaraku. Ibrani 10 ayat 38-39 mengatakan, orangku yang benar hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tidak peduli berapa panas pun api penderitaan datang, seperti Sadrak, Mesakh, Abednego, api yang biasa pun cukup panas. Begitu marahnya raja, dikatakan panaskan 7 kali lipat. Orang yang melemparkannya pun mati. Saudara juga kalau ada panggilan Tuhan yang besar, kerap kali api bagi saudara 7 kali lebih panas. Kalau itu datang, saudara ingat kisah ini dan berkata, puji Tuhan, masa depanmu betul-betul luar biasa. Tetap tekun dan tidak berhenti. Karena memang hamba Tuhan luar biasa dalam Alkitab, tidak ada langsung hebat. Semua harus punya iman yang berani, iman yang tekun, baru sampai pada iman yang menang. Saudara ambil misalnya kisah Daud. Daud sejak muda sudah diurapi menjadi raja. Tapi toh harus mengalami banyak sekali penderitaan. Dikejar-kejar oleh Saul. Punya kesempatan membunuh Saul 2 kali, tidak dilakukannya. Justru dia panggil Bapakku, Bapakku. Ketika hati ini siap, ketika karakter ini sudah dibentuk, Tuhan lihat ini bisa dipercaya. Tidak masalah bagi Tuhan mengangkat kita. Amin. Mempercayakan kepada kita semua berkat-berkat, bukan hanya berkat materi, berkat rohani, pengurapan, kuasa. Tadi Ibu Munte sudah mengajarkan, kalau orang punya
kuasa, tidak punya karakter, mengerikan. Bisa jadi diktator, bisa jadi monster, saudara. Tuhan tidak mau kita demikian. Kita masuk pada kisah Yusuf. Oh, ini lebih hebat lagi, bisa 1 hari 1 malam menjelaskannya. Yusuf, saudaraku, sangat tekun. Banyak sekali bentukannya. Ya, kalau ada orang yang lebih menderita dalam Alkitab, maksud saya yang paling menderita di Alkitab selain Tuhan Yesus, saya akan memilih Yusuf. Sejak masa mudanya, makanannya adalah penderitaan. Bukan karena jahatnya, karena patuhnya. Dimulai dari awal dia patuh kepada bapaknya. Dia saudara-saudaramu. Ini dia. Gak nampak di situ. Lalu ada yang bilang, oh saudaramu di sebelah sana. Saking patuhnya berjalan mil kedua ke sana dia. Sudah mau dibunuh. Tidak jadi dibunuh, dilemparkan dalam sumur. Itu mengerikan dalam sumur. Gak tahu apakah dibiarkan mati kelaparan, mati pelan-pelan, atau akan dilempari dengan batu. Ketika akhirnya dia ditarik ke atas, dipikir sudah berakhir, rupanya dijual. Lalu setelah dijual, tetap dia baik, Tuhan menyertai dia berhasil. Nampaknya semua akan berjalan lancar. Tiba-tiba datang Mama Poti. Main mata. Abang Yusuf. Lalu Yusuf mempertahankan integritasnya, kekudusannya. Bukan pula dapat acungan jempol dari Potifar. Memang istriku itu kegatelan. Tidak. Justru dijebloskan dalam penjara. Ada banyak kesempatan untuk menyerah. Ada banyak kesempatan untuk mengacungkan jari dan marah kepada Tuhan. Untuk kecewa, pahit hati, sedih, tertekan, stres, depresi, semua dan lain-lain. Tapi Yusuf tidak mengambilnya. Dia bertekun dalamnya. Dalam penjara pun Tuhan menyertainya. Tahukah saudara, dalam penjara dia menolong orang. Lalu kemudian dia minta tolong dengan terus terang. Ingatlah perkara. Dan Alkitab menuliskan 2 tahun lamanya dia dilupakan. Pernahkah saudara seperti itu? Ada orang saudara tolong, gak hanya harus saudara tolong. Tapi kalau hati saudara sudah sensitif, sudah banyak dibentuk Tuhan oleh penderitaan yang saudara alami, gak pun orang minta tolong, saudara tolong dia. Kalau saudara tahu dia punya kesempatan untuk menolong saudara juga, bahkan saudara merendahkan hati memohon kepadanya, tak diingatnya saudara, dilupakannya saudara. Itulah yang dialami Yusuf. Tapi lagi-lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktunya Tuhan, bagi Tuhan mudah saja membalikkan semua situasi kehidupan kita. Karena dunia ini pun dia ciptakan dengan firman saja. Apalagi semua situasi kita sesulit apapun, seperti membalikkan tangan, akan bahkan lebih mudah daripada itu. Demikian dengan Yusuf. Bayangkan dari 1 hari, dalam sekejap saja, dalam 1 hari, dari seorang tahanan jadi seorang perdana menteri. Luar biasa bukan? Tapi punya iman yang berani, iman yang tekun, baru sampai pada iman yang benar. Hari ini pun demikian kita semuanya, saudaraku. Kita pilih untuk tidak pernah mundurkan diri. Kita teladani hamba-hamba Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Baik Abraham, baik Sadra, Mesa, Abednego, ya, baik Yusuf, baik Daud, terutama Kaleb. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Saudara ingat kisah Gideon. Pada waktu dia mau melawan musuh-musuhnya, dari 32.000 tentara yang dia miliki, sebenarnya dengan 32.000 pun kalah jumlah. Bayangin loh, dengan 32.000 pun dia pasti kalah jumlah. Lalu Tuhan bilang kurangi jadi 10.000. 10.000 pun Tuhan tidak mau. Suruh minum, tinggal berapa? 300. Tapi itu Tuhan kita. Tuhan mau kita belajar untuk tidak panik, tidak menangisi yang sudah hilang, tidak menangisi yang sudah pergi, tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi bagian kita bertekun di dalam iman. Karena setiap peperangan adalah milik Tuhan. Ini semua pekerjaan kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Dan Dia menjamin kemenangan kita. Amin, saudaraku.